bahwa fraktur mandibula ini dikatakan tadi selain dari nasal, itu yang tersering fraktur pada wajah adalah mandibula oleh sebab karena bentuk posisinya yang menonjol atau protruding ya. Dengan gejala klinik antara lain yaitu perubahan oklusi, kemudian adanya hematoma sublingual, adanya parestesi pada bagian bawah ya, pada bagian wajah sebelah bawah, kemudian adanya perubahan bentuk dari wajah, dan tentu saja adanya krepitasi dan hilangnya atau patahnya gigi. Nah, ini adalah lokasi dari fraktur mandibula yang tersering, yaitu yang tersering adalah kita lihat fraktur pada kondyle, yaitu yang area merah, area yang merah, kemudian disusul dengan pada daerah angle fraktur, dan pada daerah simfisis, parasimfisis. Sebelum kita mulai melakukan operasi pada fraktur wajah, sebenarnya kita harus ingat apa sih prinsip-prinsip yang penting kita lakukan ya, kita perhatikan ya. Selain itu sebenarnya sudah tadi disampaikan oleh Dr. Hemas, Dr. Ria ya. Yaitu pertama adanya adequate exposure ya. Jadi pada saat kita melakukan exposure ini itu berhubungan dengan surgical approach yang kita gunakan ya. Dikatakan bahwa surgical approach itu baiknya adalah seminimal mungkin, namun dapat memberikan akses yang lebih kuat atau lebih baik pada saat kita melakukan peletakan material, dan sedapat mungkin dia harus tersembunyi, jadi menimbulkan menimbulkan kosmetik yang baik sesudahnya. Namun pada saat kita melakukan tindakan tidak selalu kita harus minimal insisi. Boleh-boleh saja kita melakukan pelebaran insisi apabila kita rasakan kurang untuk kita melakukan tindakan plating ya. Kemudian fragment reduction ya, jadi kita dalam mengembalikan reduksi dari pecahan tulang-tulang itu, bagaimana kita mengembalikan strukturnya atau bentuk kerangka wajah kita ini sesuai dengan anatominya. Ya, jadi tak lepas dari bagaimana kita menggunakan alat-alat bantu ya, seperti reduksi clamp, bone hook dan lain sebagainya dalam melakukan tindakan fiksasi clamp. Kemudian adequate internal fiksasi, yaitu bagaimana kita melakukan pemilihan yang tepat plate apa dan screw apa yang harus kita gunakan ya. Jadi misalnya tergantung dari lokasinya dan berat ringannya fraktur tersebut. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah penutupan dari luka itu sendiri ya. Jadi setelah kita melakukan tindakan plate, rekonstruksi dan plating, kita harus perhatikan penutupan luka dengan baik. Nah, ini fraktur pada simfisis dan parasimfisis. Di sini kita lihat frakturnya simple ya, fraktur linier pada simfisis maupun parasimfisis di sebelah dari simfisis. Yang biasa kita lakukan ini bisa kita pasang satu plate, maupun yang lebih baik lagi adalah 2 plate dengan 4 atau 5 hole, dan pemilihan mini tape 2,0 atau 2,4. Biasanya yang bagian bawahnya kita pilih yang lebih tebal ya, 2,4. Nah, ini untuk fraktur pada body dan angle fraktur. Di sini kedua-duanya ini adalah contoh dari simple linear fraktur yang kita gunakan plate yang simple juga untuk plate lurus, sifatnya yaitu untuk load sharing osteosintesis. Sedangkan pada yang load bearing osteosintesis pada yang sebelah kanan, yaitu pada fraktur yang sudah lebih dari 2 garis fraktur ya, kemudian disertai dengan adanya bone defect di sini,
Makanya kita bisa lakukan reduksi dengan plate yang lebih kuat untuk menjamin pergerakan daripada mandibula dengan baik. Nah, ini untuk fraktur yang multifragmentari kita gunakan rekonstruksi plate yang load bearing. Untuk berikan efek yang load bearing, kita gunakan pad yang lebih panjang ya, lebih tebal. Biasanya rekonstruksi lock ya, yang lock jenis yang lock, maaf misalnya yang ukurannya 2,4. Nah, ini untuk fraktur kondiler ya. Fraktur kondiler itu punya gejala klinik biasanya adanya di bagian belakang yang tersedak ya, kemudian adanya anterior open bite, dan adanya pergerakan kolateral yang terhambat ya, atau pergerakan yang terbatas ya. Biasanya untuk tindakannya ini kita bisa pasang dua jenis plate yang lurus ya, kemudian kemudian kita pasang screw di sisi-sisinya, atau bisa kita juga pasang yang jenis delta ya, sisi 4 ya. Ini dengan tujuan untuk mencegah rotasi dari si kondiler tersebut ya. Jadi kita harus benar-benar fiksasi dengan baik. Nah, banyak para ahli yang mengatakan ya mengenai fraktur pada kondiler maupun prosesus koronoid, itu ada yang mengatakan baik untuk dilakukan operasi ataupun ada yang tidak usah dilakukan operasi ya. Jadi walaupun dari banyak center itu mengatakan bahwa hasil yang lebih baik adalah tentu saja dengan operasi ya. Namun kita untuk melakukan tindakan open reduction itu harus memperhatikan seperti hal-hal berikut ya. Misalnya kondisi daripada keadaan pasien, apakah disertai dengan trauma dari saraf tulang belakang atau saraf servikal ya. Kemudian kita lihat dari bagaimana kepatuhan pasien ya. Kalau pasiennya tidak patuh, belum apa-apa sudah makan yang keras-keras ataupun membuka mulut terlalu ini, jadi kita tidak bisa memutuskan untuk tidak melakukan operasi ya. Jadi itu harus operasi. Kemudian adanya gangguan fungsi ya, seperti maloklusi, pergerakan mulut yang terbatas, itu merupakan pemilihan juga ya. Kemudian apabila frakturnya sudah mengenai seluruh dari mandibula ya, misalnya udah mengenai body, simplicis, parasimplicis, ataupun bilateral kondil yang terkena, dan lebih-lebih lagi apabila sudah disertai dengan seluruh wajah yang fraktur ataupun panfacial fraktur ya. Nah, yang terakhir tentu saja apabila sudah terdapat dislokasi dari kondiler, itu sebaiknya juga kita putuskan untuk tindakan operasi. Nah, untuk tindakan non surgical atau konservatif bisa kita lakukan, misalnya kita hanya pasang MMF atau IMF. Jadi ini merupakan keputusan juga dari kita sebagai dokter, dan juga melihat dari kepatuhan pasien ya, atau pilihan dari pasien. Kita tidak bisa memaksa, kita hanya bisa memberikan solusi, memberikan alternatif, baiknya begini ya. Nah, itu bisa, apabila tidak bisa dilakukan operasi ataupun mungkin karena BPJS-nya hanya BPJS atau kendala dengan biaya ya, bisa kita lakukan MMF saja. Ya, terutama kalau non surgical ini biasanya kita bisa kita kerjakan atau bisa kita pilihkan pada pasien anak-anak ya, kemudian pada fraktur yang tidak bergeser, dan dengan atau tanpa gangguan fungsi ya. Nah, ini untuk surgical approach dari mandibula.
Yang pertama yaitu yang mudah, yaitu kita buka dari intraoral ya. Yang ini intraoral, di sisi intraoral. Yang ini biasanya untuk fraktur pada darah simfisis dan parasimfisis atau fraktur pada darahnya chin ya, mental ya di depan. Penting kita perhatikan adalah kita harus sebelum kita melakukan insisi kita harus mengidentifikasi di mana nih letaknya kira-kira nervus mentalis ya, hati-hati ya. Kemudian yang kedua adalah diseksi submandibular atau insisi submandibular. Biasanya ini untuk fraktur pada daerah angle maupun daerah body ya. Dan yang terakhir retromandibular, yaitu bisa kita lakukan untuk fraktur pada angle, ramus, dan kondylar ya. Namun semua surgical approach ini kita harus hati-hati. Seperti tadi dokter Ria katakan, mungkin terdapat di wajah ini, terutama juga di mandibula banyak danger area ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Dan lebih baik lagi ya, misalnya pendekatan operasi apabila pada daerah frakturnya tersebut sudah ada existing laceration, artinya sudah ada luka terbuka pada daerah tersebut. Itu sudah enak ya buat kita, jadi kita tinggal memperluas daerah luka operasinya, baru kita melakukan plating tanpa kita harus melakukan insisi-insisi. Kalau perlu baru kita tambahkan insisi ya. Nah, untuk MMF sendiri, ya itu adalah suatu kunci keberhasilan bagaimana kita membangun hubungan yang baik, oklusi ya, antara rahang atas dan rahang bawah pada pasien trauma wajah maupun pada saat kita melakukan operasi rekonstruksi ya. Mulai dari yang ringan atau yang simple, yaitu biasa kita gunakan dengan wire dengan teknik IV loops atau ends ligatur ya. Kemudian akbar ya, ini, dan iron screw ya, dan quick fix ya. Jadi tergantung dari teman sejawat semua alat apa yang tersedia bisa kita lakukan ya. Dan yang ini penting kita lakukan sebelum kita melakukan reduksi ataupun fiksasi pada operasi mandibula ya. Nah, ini saya punya satu kasus pasien terjadi kecelakaan pada pasien ini berusia 26 tahun. Kejadiannya pada tanggal 15 Juni 2023 ya. Pasien masuk dengan bengkak pada pipi kiri ya, edema pada pipi kiri, kemudian perdarahan dari mulut, gigi patah, perdarahan dari hidung, kemudian adanya maloklusi dan adanya trismus ya, trismus mungkin sekitar terjadi ya. Nah, saya lakukan CT scan facial 3D, kita bisa lihat yaitu adanya fraktur pada daerah simfisis atau lebih tepatnya ke arah parasimfisis ya, dia miring letaknya frakturnya. Kemudian setelah itu ada fraktur pada daerah angle ya, pada daerah angle di sini sebelah kiri dan simfisis lebih menyerang ke arah kanan. Nah, ini pada saat operasi ya. Pada saat operasi, sebelum kita lakukan operasi, kita pasang dulu MMF ya, terserah daripada teman sejawat semua. Nah, ini kalau saya langsung melakukan quick fix ya, supaya oklusinya tercapai. Ya, kebetulan giginya ada yang terlepas tapi di bagian belakang ya. Setelah kita lakukan MMF, maka kita lakukan rekonstruksi dan fiksasi dengan plate. Saya pilihkan dua plate lurus ya, untuk lebih menstabilkan dari area fraktur tersebut ya. Saya gunakan 2,0, tapi kita harus juga perhatikan ya tentang mungkin perjalanan dari nervus alveolar inferior ya.
Untuk di daerah angle, saya gunakan straight plate dan double wide plate 2,0. Yang ini yang straight ya. Yang straight ini kita bending sedikit, jadi bisa kita pasang di daerah sisi luar dan agak menyerong, jadi menyerong ke bagian dalam supaya dia tidak terjadi rotasi ya pada supaya lebih stabil ya. Jadi kita agak bending sedikit, bagian dalamnya agak tercapai, kemudian bagian luarnya juga kita bisa pegang. Kemudian kita kuatkan lagi dengan double wide plate ya 2,0. Dan pada pasien ini sebelumnya memang sudah ada luka ya, luka terbuka di daerah submandibular. Jadi tidak pada saat kita approach di daerah angle itu sudah membantu kita untuk melakukan pemasangan plate ya untuk kita supaya lebih mudah ya. Jadi selain sisi transoral juga kita itu kita mudah dengan adanya luka terbuka di luar. Dan ini adalah foto dari post operatif pada pasien ini ya. Yang penting kita lakukan setiap tenang sejawat semua setelah melakukan tindakan rekonstruksi. Jangan lupa untuk menilai apa yang sudah kita kerjakan dengan tindakan ronsen ya. Ini ronsen panoramik, sehingga kita dapat menilai kembali bagaimana kontinuitas tulang atau kontur tulang apakah tersambung atau tidak ya. Dan ini adalah foto pasien 2 bulan setelah operasi ya. Alhamdulillah pasien sudah lebih baik ya. Hanya sedikit mungkin udemanya sedikit sisa dan plastik di sisi kulitnya, mungkin karena ada flapnya lebih kuat. Biasanya sih dengan berjalannya waktu udemnya akan kurang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas dari Bapak Ketua, katanya coba Dr. Evi tampilkan. Nah ini adalah list coding ya dari BPJS Suwaina Sidikis yang bisa kita terapkan di rumah sakit kita masing-masing ya. Nah kalau di rumah sakit tipe A kita nggak usah lihat lagi ya, mungkin untuk para konsulen ya. Kita lanjut ke yang tipe B dan tipe C. Ya, yang untuk tipe B di sini ada diagnosisnya ya, ada codingannya, ada bisa kita pilih sesuai dari faktor yang kita dapatkan ya. Kemudian juga ada prosedurnya, ada kode inasitisnya, dan kita lihat di sini untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 rupanya untuk BPJS ini sebenarnya nilainya cukup bagus ya. Cuma kadang-kadang sampai saat ini pun di rumah sakit saya tipe B itu agak sulit menerapkan ini terus terang. Jadi mereka dari verifikasi maunya lihat sendiri codingan sendiri dari mereka. Jadi memang agak sulitnya, merupakan tantangan bagi kita mungkin nanti dari perhimpunan untuk bisa menggolkan dan bisa menerapkan di semua rumah sakit gitu. Dan sebenarnya untuk tipe C juga bisa kita lakukan ya. Jadi teman-teman di rumah sakit tipe C jangan langsung juga merujuk ya, cepat-cepat merujuk ya. Nanti dengan adanya kursus seperti ini, jadi mungkin lebih berani, lebih pede untuk melakukan tindakannya, atau kalau perlu apabila masih berada di daerah Banten, seperti kata tadi, kita punya tim Proud yang siap untuk membantu. Ini tipe C juga ada dan juga cukup besar ya codingannya ya. Dan biasanya pasien-pasien fraktur itu kan biasanya kerja ya, para pekerja dan juga
ataupun orang awam yang biasa pulang kerja atau bagaimana ya. Nah kalau yang pasien yang bekerja mungkin kita tidak ada masalah ya, karena bisa pasien menggunakan asuransi BPJS TK ya, itu udah aman ya. Nah tapi masalahnya kalau bukan pasien yang bekerja, nah itu yang agak sulit ya. Nah biasanya sih kalau pas kasus kecelakaan biasa dijamin oleh Jasara Harja, cukup ya, mungkin sekitar 20 juta ya kalau dijamin Jasara Harja ya. Dan sisanya bisa tergantung pasien ditambah dengan umum atau ditambah dengan BPJS itu bisa. Jadi seperti itu ya. Sudah. Ini kalau teman-teman ini bisa dapat di panitia ya. Kodenya seperti ini bisa nanti di copy di panitia. Saya kira itu saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.